hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas surga. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sungai-sungai di surga. Selain sungai, ada juga mata air di surga. Mata airnya jangan dibayangkan seperti di kita. Kotor karena ada tanah. Di kita aja mata air yang aslinya itu bening. Di surga lain lagi. Yang jelas ada mata air. Adanya mata air di surga diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Sehingga wajib untuk kita yakini. Salah satunya dalam surah Al-Hijr ayat 45 Allah menyatakan, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di surga-surga dan ada mata air. Juga Al-Mursalat ayat yang ke-41 menyatakan innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam keteduhan, dalam naungan dan juga mata air. Di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-66. Ketika Allah menerangkan dua surga yang diperuntukkan bagi orang yang takut kepada Allah. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, di dunianya takut. Di akhiratnya akan memperoleh dua surga. Nah, salah satu kondisi di surga itu diterangkan fihima ainani tajriyan. Di kedua surga itu ada dua mata air yang mengalir. Ada lagi bagi orang lain dengan amalan soleh yang berbeda, yang lebih rendah dibanding kedudukan yang tadi. Allah menyatakan wa min dunihima jannatan. Selain kedua surga tadi ada lagi dua surga yang lain. Terus disebutkan fihima ainani nadzakhatan. Di kedua surga itu ada mata air yang memancar. Di surga ada mata air yang hanya diminum oleh orang-orang yang amat sangat dekat. Airnya jernih tidak bercampur apapun. Ada lagi yang diberi campuran dengan rasa dan aroma tertentu. Mata air yang pertama disebut mata air kafur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Insan ayat 5 dan ayat 6 Allah menyatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang ketika di dunianya baik-baik, akhlaknya, tingkah lakunya baik. Kebaikan akhlak itu hasil dari kebaikan ibadah dan iman. Iman yang benar, ibadah yang benar wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Itulah orang-orang yang abrar. Sesungguhnya orang-orang yang abrar akan meminum dari gelas yang airnya bercampur kafur, sebuah mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka bisa mengalirkan air tersebut sekehendak mereka. Ada lagi
yang kedua disebut ainut tasnim, mata air tasnim. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin 22 sampai 28. Allah menyatakan, Innal abrara lafi na'im, alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahikim makhtum, khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim, ayna yashrabu bihal muqarrabun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang abror berada di dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan saling bertatap-tatapan dengan pasangannya. Kamu mengenal mereka dari wajah mereka, sumringah kenikmatan yang mereka rasakan. Yusqawna min rahiqim makhtum, mereka diberi minum dari rahiq atau arak. Kalau di dunia araknya itu memabukkan, kalau di sana ladzatil lisyaribin, sungguh sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. La yunzifu anha, mereka itu minum itu tidak memabukkan dan tidak bikin pening. Terus makhtum yang wadahnya itu dilak. Apa laknya? Khitamuhu misk. Laknya itu beraroma minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk memperoleh itu hendaklah silakan berlomba-lomba. Siapapun orang yang selama ini berlomba. Selama ini di dunia orang berlomba mengejar harta, jabatan, kekuasaan, popularitas atau yang sejenisnya. Kalau mau berlomba tuh silakan berlomba memperoleh tadi rahiqim makhtum khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya dari air mata tasnim. Apa air mata tasnim? Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Mata air yang diminum oleh orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang istimewa. Di antara mata air di surga ada yang namanya salsabil. Nama mata air di surga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Insan ayat 17 dan 18. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Mereka para ahli surga itu di dalamnya diberikan minum dari gelas yang isinya air yang bercampur zanjabil, ginger, jahe. Ainan fiha tusamma salsabila. Airnya ini diambil dari mata air di dalamnya yang disebut dengan sebutan salsabil. Inilah beberapa jenis mata air yang ada di surga dan menjadi salah satu yang diminum oleh para ahli surga dengan rasa dan aroma yang luar biasa. Ya. Sekarang bagaimana kondisi istana di dalam surga? Selain ada sungai-sungai, ada juga mata air. Kondisi tanah di surga kita sudah bahas. Nah, sekarang bagaimana tempat tinggal para ahli surga? Allah Azza wa Jalla telah membangun bagi ahli surga beberapa tempat tinggal yang sangat baik dan sangat bagus, sangat mewah. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat, di antaranya At-Taubah 72 menyatakan wa masakina thayyibatan fi jannati aden, dan ada tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden.
Kadang-kadang tempat tinggalnya ini oleh Allah disebut dengan sebutan ghurafat. Ghurafat itu artinya kamar-kamar. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat. Di antara surah Saba ayat 37 Allah berfirman, "Wa hum fil ghurufati aminun." Mereka para ahli surga berada di kamar-kamar dalam keadaan aman. Dalam surah Ar-Rahman, surah Al-Furqan tentang ibadur Rahman, Al-Furqan ayat 75, ibadur Rahman, ahli surga, salah satu kenikmatannya itu diberikan kamar-kamar yang istimewa. Allah berfirman, "Ulaika yujzaunal ghurafah bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyyatan wassalama." Kata Allah, mereka lah orang-orang yang akan dibalas dengan kamar-kamar yang sangat istimewa. Kamar ini tempat tinggal. Bukan tempat tidur, karena orang ahli surga di surga tidak tidur. Tapi sekalipun tidak pernah tidur, tidak ngantuk, tidak lelah. Karena apa? Karena tidur itu tandanya kita punya kelemahan. Seluruh organ tubuh kita di dunia ini butuh istirahat. Kalau diforsir terus lelah, dipaksa juga tetap akan ngantuk. Walaupun sambil bekerja, walaupun sambil berjalan, walaupun sambil nyetir. Ada orang yang sambil berjalan tidur? Ada. Yang sambil nyetir tidur? Ada, sampai tabrakan. Karena apa? Karena tubuh butuh istirahat, lelah. Recovery, setelah diistirahatkan dalam bentuk tidur baru fresh lagi. Di akhirat gak ada lelah. Gak ada juga ngantuk. Ngantuk itu sejenis dengan lelah yang membutuhkan istirahat. Karena itulah para ahli surga tidak tidur. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya bersenang-senang, karena tidur ketika harus bersenang-senang itu sebuah kerugian. Jadi sekalipun orang di surga itu tidak tidur, mereka tidak lelah, mereka tidak ngantuk. Kamarnya bukan untuk tidur. Allah menyatakan ulaika yuzzaunal ghurafah bima sabaru. Mereka lah orang-orang yang akan dibalas dengan kamar-kamar karena kesabaran mereka. Kemudian mereka di dalamnya disambut dengan penghormatan dan ucapan-ucapan keselamatan. Dalam surah Az-Zumar ayat 20 Allah Azza wa Jalla menyatakan lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahul mi'ad. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, bagi mereka ada kamar-kamar dan di atasnya juga ada kamar yang dibangun. Sedangkan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah janji Allah dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini. Akhbar azza wa jalla an ibadihi su'ada anna lahum ghurafan fil jannah wa hiya al-qusur ay asy-syahiqah. Min fawqiha ghurafun mabniyah tibaqun fawqa tibaq mabniyat muhkamat muzakhrafat aliyat. Kata Imam Ibnu Katsir, di dalam ayat ini Allah telah mengabarkan tentang hamba-hambanya yang berbahagia di akhirat. Bahwa bagi mereka akan diberikan beberapa kamar di surga. Kamar yang dimaksud adalah istana-istana yang megah, yang mewah. Min fawqiha ghurafun mabniyah, di atasnya ada kamar-kamar lagi yang dibangun. Maknanya bertingkat-tingkat. Dibangun dengan megah, kuat, dihiasi dan tinggi. Dan istana ini pernah dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis
Yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya dari Abu Malik Al-Ash'ari. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini dari Ali bahwa Rasul SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Adahallahu ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Kata Nabi SAW, sungguhnya di surga ada kamar-kamar. Bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya juga terlihat dari bagian luarnya. Allah Azza wa Jalla menyediakan kamar-kamar tadi untuk, pertama, at'amat ta'am. Orang-orang yang banyak memberikan makan kepada orang lain, terutama fakir miskin. Wa alanal kalam, orang yang lembut ketika berbicara, lunak, bikin adem. Bikin apa? Bikin tentram, tenang. Betah orang yang mendengarkannya. Wa taba'a as-siyam, terus dia melakukan banyak saum. Saum sunnat tentu saja. Wa shalla bil-lail wan nasu niyam, dan dia bagi orang yang salat di malam hari ketika orang-orang telah sedang terlelap tidur. Allah Azza wa Jalla juga mengabarkan selain ada istana, ada kamar-kamar, juga ada kemah. Kemahnya juga jangan dibayangkan seperti di kita terbuat dari kain, alasnya paling tiker gitu ya. Di atas tanah yang keras, tidak begitu. Yang sekali angin kencang bertiup bisa terbang. Itu kemah di dunia. Kemah di akhirat berbeda lagi. Salah satunya diterangkan dalam Ar-Rahman ayat 72, Allah berfirman, "Hurum maqsuratun fil khiyam." Kata Allah, hurun maqsurat. Bagi ahli surga itu disediakan bidadari-bidadari maqsurat. Yang pandangan matanya itu tertunduk, tidak liar, fil khiyam, berada di dalam kemah-kemah. Kemah ini sangat ajib, sangat luar biasa. Terbuatnya dari mutiara, tapi bukan mutiara yang disusun-susun menjadi sebuah bangunan seperti kemah, tapi hanya satu buah mutiara, tapi berukuran besar yang mujawwaf, yang berongga. Kemahnya itu dari mutiara. Bayangkan kalau mutiara di kita kan kecil sebesar kelereng gitu ya, tapi indah berkilau. Bayangkan ini besar. Menyerupai ukuran istana para raja di dunia. Terus berongga. Yang tingginya 60 mil, bayangkan. Dalam riwayat, lebarnya juga sekitar 60 mil. Dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Qis, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasul SAW, "Al-khaymatu durrah mujawwaf, tuluha fis sama 30 milan. Fi kulli zawiyati minhal mu'min ahlun, la yarahumul akharun." Qala Abdus Samad wal Haris an Abi Imran 60 milan. Kata Nabi SAW, kemah di surga tersebut adalah mutiara yang berongga yang tingginya 30 mil. Di setiap pojok, di setiap ruangan dari kemah tersebut bagi seorang mukmin ada seorang istri yang tidak terlihat dan tidak diketahui oleh istri lain di kamar atau di ruangan lainnya. Dalam hadis yang diterima dari Abdus Samad, juga Al-Haris dari Abi Imran disebutkan 60 hasta.
Dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim ada lagi hadis dari Abdullah bin Qais, Nabi SAW bersabda, "Inna lil mu'min fil jannati la khaymatan min lu'lu'ah wahidah mujawwaf tuluha sittuna milan lil mu'min fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dha." Kata Nabi SAW, sungguhnya bagi seorang mukmin di surga ada satu kemah yang terbuat dari satu mutiara besar yang berongga, tingginya 60 mil. Dan bagi orang mukmin memiliki beberapa istri di dalamnya, dia menggilir istri-istrinya tersebut semau dia, dan sebagian istrinya tidak melihat kepada istri yang lain. Tidak saling melihat, tidak saling mengetahui. Masih dalam riwayat Muslim, berkata Nabi SAW, fil jannati khaymatun min lu'lu'atin mujawwaf arduha sittuna milan fi kulli zawiyatin minha ahlun la yarawnal akharin yatufu alaihimul mu'min. Di surga ada kemah yang terbuat dari mutiara yang berongga, yang lebarnya 60 mil. Di setiap ruangan ada istrinya, tapi masing-masing istri itu tidak saling melihat, tidak saling mengetahui, dan orang mukmin itu menggilir semua istri-istrinya yang ada di sana. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Ata Jibrilu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'am. Fa idza atatska faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasbin la sakhba fihi wa la nasba." Datang Jibril kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ini sebentar lagi Khadijah akan datang kepadamu dengan membawa wadah yang berisi makanan dan minuman untukmu. Kalau nanti dia datang kepadamu, sampaikan salam untuknya dari Rabbnya, dari Allah, dan juga dari aku," kata malaikat Jibril. Allah ngirim salam kepada Khadijah. Malaikat Jibril juga ngirim salam kepada Khadijah. Khadijah seorang istri yang salihah, kebanggaan Rasul SAW. Dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan satu rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Di dalamnya tidak ada kelelahan, tidak ada penderitaan. Dan itu menunjukkan ada rumah di surga untuk Khadijah. Dan ini mengisyaratkan bahwa Khadijah adalah ahli surga. Masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Dakhaltul jannah fa idza ana bi Rumaisa imra'ata Abi Talha wa sami'tu khashfah. Faqultu man hadha? Faqala hadha Bilal. Wa ra'aitu qasran bifanaihi jariyah. Faqultu liman hadha? Faqalu li Umar bin Khattab. Fa'aradtu an adkhulahu fa'anzuru ilaihi fanadartu ghiratak. Faqala Umar bi abi anta wa ummi ya Rasulullah a'alaika ughar." Kata Rasul SAW, aku masuk ke surga. Aku dapati ada sebuah istana. Di dalamnya ada istri Abi Talha. Aku mendengar suara langkah-langkahnya. Dan ini mengisyaratkan istrinya Abu Talha ini itu seorang ahli surga. Terus aku mendengar suara langkah di surga itu. Aku bertanya, siapa orang yang langkahnya aku dengar?
Faqala, dijawab oleh malaikat Jibril, ini Bilal. Dan aku melihat sebuah istana yang di dalamnya ada bidadari-bidadari untuk Bilal. Dan ini juga mengisyaratkan bahwa Bilal ahli surga. Aku lihat lagi ada sebuah istana yang diisi oleh bidadari. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, liman hadza, untuk siapa istana ini? Maka dijawab, untuk Umar bin Khattab. Aku ingin memasuki surga ini atau istana itu dan ingin melihat apa isinya dan bagaimana isinya. Tapi aku ingat kepada sifat cemburumu, wahai Umar. Maka aku tidak jadi untuk memasukinya. Dan ini juga mengisyaratkan bahwa Umar ahli surga. Mendengar itu Umar menyatakan, bi abi anta wa ummi. Ini bukan sumpah demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku. Salah, keliru, bukan itu maknanya. Tapi makna bi abi anta wa ummi artinya abi wa aj'alu abi wa ummi fidaan laka. Aku menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu, wahai Rasulullah. Apa pantas aku cemburu kepada orang seperti engkau? Ini menunjukkan ada beberapa istana di surga dengan segala kemegahannya. Bahkan di dalam hadis, rumah di surga juga Allah sediakan bagi orang-orang biasa. Tapi orang biasa itu melakukan pengorbanan yang luar biasa. Apakah itu? Membangun masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Berkata Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan satu rumah bagi dia di surga. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Uthman, berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa orang yang membangun satu masjid, dia hanya mengharapkan wajah Allah dengan membangun masjidnya tersebut, maka Allah akan membangunkan satu rumah yang semisal itu di surga. Ini amalan-amalan agar kita memperoleh istana atau rumah di surga, salah satunya terlibatlah di dalam pembangunan masjid. Semampu atau semaksimal budget yang kita punya. Kalau budget kita bisa menyumbang 100 juta, ya jangan nyumbang 1 juta tuh. Nanti Allah balasannya di dunia dan di akhirat. Karena itu untuk kepentingan fisabilillah. Bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren itu untuk fisabilillah, bukan untuk pribadi orang tertentu. Sebesar apa balasan yang kita akan terima dari menyumbang masjid atau pesantren atau madrasah tersebut, itu ditentukan dari sebesar apa pengorbanan yang kita berikan untuknya. Dan seikhlas apa. Selain dengan cara ikut terlibat dalam pembangunan fasilitas umum fi sabilillah, salah satu amalan yang bisa menyebabkan Allah memberi ganjaran dengan istana di surga adalah tidak harus pakai biaya. Tidak harus ngos-ngosan, tidak harus berkeringat, tidak harus tipe perekat dan tipe bergeg. Tapi cukup dengan melaksanakan salat-salat sunnah qabla dan ba'da. Salat sunnah rawatib. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Ummu Habibah,
Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fil yaumi wal lailah 12 rak'atan tatawwu'an, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa orang yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat sholat sunnat, maka Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. 12 rakaat qabla dan ba'da, ya. 2 rakaat qabla subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat ba'da zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib dan 2 rakaat ba'da isya. Siapa yang memelihara itu? Allah bangunkan satu rumah bagi dia di surga. Inilah keterangan baik dari ayat dan hadis yang menjelaskan tentang adanya rumah di surga, istana di surga, kamar-kamar dan juga para penghuninya. Ya, inilah penjelasan tentang 2 poin tentang surga. Yang pertama adalah adanya mata air di surga dengan rasa dan aroma yang bervariasi. Dan yang keduanya adanya istana-istana di surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Ya, iya. Saya pikir cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Ustaz atas penjelasannya dan kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya kami persilahkan bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau di pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dudung. Pak Dudung cepat, bisa terburu putus. Ya Ustaz, apakah penghuni surga itu perlu mandi, buang hajat, dan berganti pakaian? Mungkin hanya itu Ustaz yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Pak Dudung di Cibeber, Cimahi. Selamat, gak keburu putus. Apakah ahli surga perlu mandi, ganti pakaian, perlu ke WC? Tidak. Kita di dunia perlu mandi karena kotor, karena keringat. Adapun ahli surga tidak ada yang kotor di sana. Di sini kita kotor itu karena banyak debu, banyak tanah. Di sana kan tidak ada debu, tidak ada tanah, tidak ada kotor. Nah, adapun apakah berkeringat? Tidak berkeringat. Keringatnya itu menjadi parfum yang amat sangat wangi. Lebih wangi daripada parfum minyak kasturi. Ya. Mereka para ahli surga tidak meludah, tidak beringus, tidak pernah bersin atau batuk, juga tidak BAB, BAK ataupun BA. Tidak ada kotor. Maka tidak membutuhkan mandi. Karena tidak kotor, tidak bau. Untuk apa mandi? Buang-buang waktu. Ya. Termasuk apakah ganti pakaian? Pakaian mereka itu dari sutra. Yang sangat indah, warnanya hijau. Dan kita di sini ganti pakaian karena apa? Karena pertama pakaian kita kotor. Juga bau keringat. Juga mungkin lusuh, juga mungkin bisa rusak. Kalau di sana nggak ada rusak, ya. Berdasarkan hal itu tidak didapati keterangan bahwa para ahli surga mandi di surga ke WC. Bahkan yang ada keterangan bahwa mereka itu tidak mengeluarkan kotoran sedikit pun, ya. Baik berupa meludah atau BAB, BAK atau buang angin, tidak sama sekali. Para wanitanya mengalami haid apa tidak? Tidak mengalami haid. Itulah keterangan yang ada tentang ahli surga. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang berikutnya. Halo.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Silakan. Iya Pak Ustadz, ini mau bertanya Siapa tentang... Bu? Bu Iis ya? Iya Bu Iis ini. Apa? Mau bertanya tentang ini, boleh nggak saum kodo di 10 hari pertama bulan Zulhijjah Pak Ustadz? Akan saum kodo dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian tanggal 9-nya meniatkan saum Arafah. Nah itu boleh atau enggak gitu? Terus ini satu lagi Pak Ustadz. Iya. Tentang hadis yang menerangkan tentang pertanyaan saya yang waktu hari Rabu. Yang hadis yang menerangkan anak zina tidak akan masuk surga itu Ustaz. Iya. Nah, ini di bab ke-7. Terus halamannya halaman 367 Ustaz. Buku apa? Kitab Ad-Dawa ya. Oh, Ad-Dawa. Iya. Oh. Nah, yang bunyi hadisnya itu la yadkhulul jannata waladu zina. Iya. Ya. Nah, itu Taib. Sudah Bu? Itu Bu Iis. Udah putus. Udah putus? Ya. Taib. Barakallahu fiik Bu Iis di Cililin. Ada dua hal. Pertama, boleh nggak melakukan saum qadha di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? 9 hari ya, kalau 10-nya kan haram saum. Karena Idul Adha. Ya bukan boleh tapi bagus. Karena seluruh amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama tersebut lebih dicintai oleh Allah. Artinya lebih banyak pahalanya, dilipat gandakan pahalanya. Dan mengqadha saum termasuk amal soleh, ya. Maka dipersilakan untuk melakukan saum apapun antara 1 sampai 9. Baik saum tersebut saum yang hukumnya wajib seperti qadha, kifarat ataupun nadar, atau yang hukumnya sunnah, baik yang sunnah muayyanah seperti Daud atau Senin Kamis, atau saum sunnah mutlak ya, yang tidak ditentukan dari sananya. Hari Selasa, hari Rabu, hari Ahad itu dibolehkan melakukan saum. Dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla di hari-hari tersebut. Ini yang pertama. Kedua, hadis tadi la yadkhulul jannata waladuz zina. Ini ada dalam kitab Ad-Da'wa Wad-Dawa. Kebetulan nanti Bu Is dan juga para pendengar, hari ini jam 8 pagi ada pembahasan kitab Ad-Da'wa Wad-Dawa. Ya. Nanti kita akan lihat tentang bab tersebut, hadisnya bagaimana dan penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga bagaimana, nanti kita akan lihat. Tapi terima kasih atas infonya dan silakan nanti mengikuti kajian kitab Ad-Da'wa Wad-Dawa jam 8 pagi sampai setengah 10 ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kita angkat penelpon yang berikutnya. Halo. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kasbi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini Pak Ustaz, saya ingin bertanya tentang buah-buahan yang di surga. Apakah di surga juga ada buah seperti apel, manggis, jeruk dan sebagainya Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Kasbi di Lampung. Oh, Pak Kasbi di Lampung, barakallahu fiik. Ya, apakah ada buah-buahan? Ada buah-buahan. Nanti kita akan bahas pada waktunya tentang pohon-pohon dan buah-buahan yang ada di surga, ya. Adapun beberapa buah yang disebut, yang disediakan di surga, pertama kurma. Yang kedua disebut rumman. Rumman itu delima, ya. Kemudian yang ketiga pisang. Fi talhim mandud, ya. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidri makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud.
Talhimam itu adalah pisang yang bersusun, ya. Juga dijelaskan di dalam surga selain kurma, selain rumman tadi, juga selain pisang, ada buah anggur juga, ya. Apakah buah-buahan orang yang suka durian? Kok durian gak disebut dalam Al-Quran? Si montong ada enggak? Yang jelas, walahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Bagi mereka, bagi para ahli surga, di surga itu akan diberikan apapun yang mereka inginkan. Yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Baik makanan, minuman, atau benda-benda, atau perbuatan yang waktu di dunia mereka sukai, ingin mereka lakukan di akhirat, ya. Sampai-sampai nanti kita akan bahas juga orang yang sangat hobi bertani di dunia. Keberhasilan bertani itu membuat dia itu bahagia, senang. Di akhirat dia minta bertani. Dan oleh Allah Azza wa Jalla dikabulkan saat itu menanam, saat itu menebar benih, tak berapa lama jadi dengan hasil yang memuaskan. Dia amat sangat bahagia dan puas dengan hal itu. Nanti kita akan bahas hadisnya. Jadi orang yang ketika di dunia amat sangat suka buah-buahan tertentu yang tidak disebut dalam Quran Sunnah. Jeruk, apel, termasuk umpamanya durian yang tidak disebut dalam Quran dan Sunnah. Orang-orang Arab sendiri tidak memiliki istilah khusus untuk durian. Namanya Abu Syaukah. Dan sebagian mereka tidak tahu. Yang ada di Saudi ada, tapi mahal. Dan ketika ada orang Arab yang ke sini ngajar di Indonesia, ketika menjelaskan buah utrujah yang manis dan wangi, kata beliau, di Indonesia apa buah yang begitu? Durian, kata. Kerung dia apa itu durian? Abu Syaukah. Kemudian kita jelaskan durian itu sebesar kepala tapi banyak duri-durinya. Apa dia bilang? Na'udzubillah hadza ta'amu ahlin nar. Na'udzubillah ini adalah makanan ahli neraka yang disebut dengan zakum, kata. Bukan itu yang dimaksud, ya. Kalau ada orang yang suka durian, nanti di sana minta durian, bisa-bisa. Walahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Bagi mereka akan diberikan semua yang mereka inginkan di akhirat nanti, ya. Jadi demikian Pak Kasbi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih terlebih dahulu ke pesan singkat. Ada 2 pertanyaan senada dari Ummu Arif di Cimahi dan hamba Allah di Kirat Sondong, Ustaz. Kalau laki-laki akan mendapatkan bidadari, kalau perempuan itu apakah akan dapat bidadara katanya? Terus dengan apakah akan bertemu dengan pasangan kita nanti di surga? Serta jika istri yang mempunyai mantan suami di surga, dengan suami yang mana katanya? Begitu. Barakallahu fiik. Ini banyak selalu pertanyaan ini muncul. Ya. Jadi di surga, di Quran Sunnah hanya disebut bidadari untuk membahagiakan laki-laki. Sekarang untuk wanita bagaimana? Dapat pasangan? Ya iyalah dapat. Jomblo itu sebuah penderitaan. Betul apa benar? Betul dan benar. Di dunia, ya. Di akhirat dapat pasangan, dapat. Siapa pasangannya? Yang menjadi suami di dunia tetap akan menjadi suami di akhirat. Bosan atau itu juga? Enggak dong, karena kondisi berubah. Fisiknya berubah, kemudian akhlaknya, tingkah lakunya, segalanya berubah. Semakin hari semakin ganteng luar biasa. Sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan bahwa di akhirat itu si suami itu pergi keluar dan setiap kali terkena angin surga wajahnya tambah ganteng. Begitu pulang menemui istrinya terperangah. Dia menyatakan, demi Allah engkau lebih ganteng, jauh lebih ganteng dibanding ketika engkau meninggalkan aku tadi. Apa kata suami? Demi Allah engkau pun jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi. Jadi bertambah hasratnya, bertambah syahwatnya, bertambah kasih sayangnya, cintanya kepada pasangannya.
Maknanya adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh suami karena mendapatkan bidadari surga. Itu sebanding dengan kebahagiaan, kepuasan, kesenangan yang juga dirasakan oleh istri, ya, oleh istri di surga nanti. Nah sekarang kalau umpama istri ataupun suami nikahnya berkali-kali, suaminya umpama nikahnya 10 kali dan semua istrinya solihah. Baik umpamanya menikah kemudian istrinya meninggal, menikah lagi meninggal atau bercerai karena uzur syar'i. Tapi kemudian semuanya masuk surga, 10 istrinya masuk surga, kemudian si suaminya juga masuk surga. Maka siapa yang menjadi istrinya di surga? Istri yang terakhir. Demikian juga istri, 10 kali dia menikah di dunia. Bercerai atau mati gitu ya. Dan semua mantan-mantan suaminya itu solih. Siapa yang akan menjadi suaminya di surga nanti? Suami yang terakhir. Oleh karena itu Ummu Darda ketika diwasiati oleh Abu Darda, kalau saya mati kamu menikah aja lagi. Kata Ummu Darda, tidak. Aku ingin tetap menjadi istrimu di surga kelak. Karena seorang lelaki akan menjadi suami bagi istri yang terakhir ketika di dunia. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bujang lajang sebelum menikah sudah meninggal? Meninggal dalam keadaan ngejomblo atau single. Konon katanya antara jomblo dengan single beda ya. Kalau jomblo mah nasib, kalau single mah pilihan. Single mah banyak yang mau, tapi dia memilih untuk nggak dulu deh gitu ya. Banyak yang mau, itu single. Kalau jomblo nggak ada yang mau, ngelamar ke sana kemari nggak ditolak, terus itu jomblo. Tapi statusnya sama-sama melajang membujang, ya. Jadi ada yang belum menikah sudah meninggal. Atau ada duda sama janda meninggal dalam keadaan tidak punya suami dan tidak punya istri. Tapi kemudian ke surga. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, maka orang yang mati dalam keadaan duda dan soleh masuk surga akan dinikahkan dengan janda yang mati dalam keadaan menyendiri lalu solihah dan masuk surga. Orang yang gadis mati akan dinikahkan dengan orang yang bujang mati. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengaturnya dan tidak pernah akan ada kezaliman yang mengecewakan siapapun di surga nanti. Ya, wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Abu Uqasyah di Pacet, Kabupaten Bandung. Mau bertanya, apakah nanti di surga masih ada pohon khuldi yang dulu pernah dimakan oleh Nabi Adam atas godaan setan? Barakallahu fiik. Iya, nama pohon bukan pohon khuldi. Syajaratul khuldi artinya pohon keabadian. Namanya apa, buahnya apa, wallahu alam tidak disebut ya. Dan pohon khuldi itu adalah istilah dari iblis. Ala adulluka ala syajaratul khuldi. Mau enggak aku tunjukkan kepadamu kepada pohon keabadian. Itu istilah dari iblis. Untuk apa? Untuk mengelabui Adam dan Hawa. Kalau makan itu akan abadi di sini. Bukan istilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bukan membuat abadi, tapi malah membuat terusir dari surga, ya. Nah, kalau umpamanya kita ke surga dan semoga Allah menjadikan kita semua menjadi ahli-ahli surga yang tertinggi. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah. Nah, tidak ada lagi larangan. Tidak akan ada lagi hal yang terlarang bagi kita sebagaimana ada larangan bagi Adam dan Hawa zaman baheula. Tidak ada lagi pohon yang dilarang. Semua boleh kamu makan kecuali ini ya satu. Lalu kita makan lagi terusir. Enggak akan ada pengulangan sejarah seperti itu ya. Tidak ada keterangan Al-Quran Sunnah tentang adanya larangan di surga bagi para ahli surga kelak. Itu hanya khusus untuk Adam dan Hawa zaman baheula. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Halo. Silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur ya? Iya, ya Ustaz. Ya Ustaz, mau tanya tentang sholat ba'diyah dan qobliyah Ustaz. Kalau duhur itu yang benar 4 rakaat, setelahnya Ustaz, setelahnya itu 2 rakaat atau 4 rakaat Ustaz yang benar? Ba'da zuhur. Iya, ba'da duhur. Iya, bisa 2, bisa 4, Bu. Kalau 2, 2. Kalau 4, 2, ya. Kadang-kadang Nabi SAW sholat 2 rakaat dulu di masjid, lalu pulang, lalu sholat lagi 2 rakaat di rumahnya, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami persilakan penanya berikutnya yang melalui telepon. Kami tunggu. Ya, ada lagi? Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dari Bu Nining Cimahi. Silakan Bu Nining. Ya. Ustadz mau tanya, kalau kita bermaksud kurban, tapi kita sudah kurban atas nama kita sendiri, kemudian kita kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, apakah itu dibolehkan? Iya. Makasih Ustaz. Iya, Jazakallahu khairan katsiran. Iya. Wa jazakillahu khairan. Iya, Ibu Nining di Cimahi, barakallahu fik. Kurban itu bagi yang mampu wajib dengan kewajiban tahunan, bukan seumur hidup sekali. Tahun lalu kita kurban, tahun ini dah saya mah sudah tahun lalu, tahun ini untuk ibu yang sudah meninggal. Enggak begitu. Tiap tahun kita berkurban untuk diri kita sendiri selama kita punya kemampuan. Kalau kita sudah punya kemampuan untuk berkurban untuk diri sendiri lalu masih ada sisa rizki yang mencukupi, boleh saya beli 3 kambing, 1 untuk saya, yang 1 lagi untuk ayah saya yang sudah meninggal, yang 1 lagi untuk ibu saya yang sudah meninggal. Boleh jadi 3 dalam setahun itu, ya. Jadi bukan berarti karena tahun yang lalu kita sudah kurban, tahun ini saya akan kurban atas nama ibu saya, atas nama ayah saya. Tapi diri sendiri tidak berkurban untuk tahun ini. Salah, keliru. Kurban dulu untuk diri sendiri. Kalau umpamanya masih ada budget yang mencukupi, boleh belikan lagi kambing untuk ibu, untuk ayah, untuk siapapun yang ingin kita kurbankan di tahun itu. Ya. Demikian Bu, wallahu alam bissawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat lagi satu lagi penelpon. Halo. Halo, silakan Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasli. Barakallahu fiik, Ustaz. Fika barakallah. Ustaz, menyambung yang tadi perihal yang tadi? kurban itu ya Ustaz. Iya. Yang saya tanyakan, memotongnya itu sebaiknya sama pemotong atau sama yang Diri sendiri yang kurban. Yang kurban. Iya. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan katsiran. Iya, wa jazakallahu Assalamualaikum khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tasli di Bandung. Iya. Yang lebih utama memotong oleh si orang yang berkurban bila dia mampu. Itu yang lebih utama, ya. Tapi kalau tidak mampu, baik dari aspek tenaga sudah nggak kuat gitu ya, atau karena belum pernah atau takut dengan darah atau yang lain-lain khawatir gagal, ya sudah boleh diwakilkan. Mewakilkannya kepada orang lain sah, insya Allah tidak mengurangi pahala, ya. Jadi kalau mampu potonglah oleh diri si pengurban, tapi kalau tidak mampu boleh mewakilkan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Yang terakhir melalui pesan singkat. Bismillah, saya Ahwat dari Bandung. Izin bertanya Ustaz, ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya, maka sebanding dan semisal dengan 4 rakaat sholat di malam Lailatul Qadar. Maka apakah akan tetap mendapat keutamaan rumah di surga karena ini melebihi dari 12 rakaat dalam satu hari? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, barakallahu fik. Tidak.
semua hadis yang menjelaskan tentang perbandingan sebuah ibadah dengan ibadah lain hanya dari aspek pahala. Tapi tidak berarti sudah memenuhi ibadah yang digantikannya tadi. Seperti contoh umpamanya pernah saya jelaskan, siapa orang yang keluar dari rumahnya pergi ke Masjid Quba, maka dia akan memperoleh pahala umroh. Berarti apakah sudah dianggap umroh? Tidak, ya. Atau umpamanya tadi siapa yang dalam sehari membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka itu sama dengan membebaskan 4 orang budak. Nah, kemudian itu dijadikan sebagai kifarat bagi sumpah umpamanya, hanya membebaskan 1 budak. Jadi dengan membaca itu 10 kali membebaskan 4 budak berarti bisa melanggar 4 kali sumpah. Tidak, ya. Jadi itu hanya menjelaskan keutamaan amalan tersebut saja. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.